Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dimudahkan dan diberi kelancaran dalam menimba ilmu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar IPS mengenai perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi. Manusia memerlukan alat transportasi sebagai alat untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Transportasi juga dibutuhkan manusia untuk memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Perkembangan alat transportasi memberi kemudahan bagi kegiatan manusia, yaitu dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Yang pertama ada transportasi darat. Alat transportasi masa lalu masih sederhana. Umumnya digerakkan oleh tenaga hewan, manusia, dan uap. Alat transportasi darat masa lalu seperti delman, sepeda, dan kereta uap. Adapun alat transportasi masa kini lebih maju. Selain digerakkan oleh BBM atau bahan bakar minyak, juga digerakkan dengan tenaga listrik. Alat transportasi darat masa kini berupa mobil, motor, dan kereta listrik. Adapun kelebihan menggunakan transportasi darat yaitu dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Kekurangan menggunakan transportasi darat yaitu pencemaran udara, kemacetan, dan meningkatnya jumlah kecelakaan di jalan raya. Yang kedua ada transportasi air. Alat transportasi air masa lalu antara lain perahu dan kapal layar. Alat transportasi masa lalu masih sederhana karena terbuat dari kayu dan digerakkan oleh arus air, angin, serta tenaga manusia. Adapun alat transportasi masa kini antara lain perahu motor, kapal feri, dan kapal tongkang. Adapun alat transportasi masa kini sudah terbuat dari besi, baja, serta digerakkan oleh tenaga mesin. Kelebihan dari transportasi air dapat menghemat waktu dan tenaga karena dapat menghemat orang dan barang dalam jumlah yang banyak. Adapun kekurangannya lebih mahal dan dapat menyebabkan pencemaran air dari tumpahan bahan bakar yang digunakan, terutama terjadi kecelakaan. Yang ketiga, transportasi udara. Pesawat terbang memberi kemudahan kepada manusia untuk bertemu dan berkomunikasi dengan teman atau saudara di luar kota, negara, atau benua. Pesawat terbang masa lalu hanya menggunakan baling-baling yang digerakkan oleh angin, sehingga tidak dapat terbang jauh dan penumpangnya pun masih sedikit. Pesawat masa kini terbang sudah menggunakan mesin dengan teknologi yang sudah maju, sehingga kita dapat terbang hingga belasan jam. Perkembangan teknologi komunikasi. Komunikasi adalah proses mengirimkan informasi baik secara lisan maupun tulisan kepada orang lain. Tujuannya agar orang lain dapat memahami informasi yang kita berikan. Nah, dalam berkomunikasi kita memerlukan alat komunikasi atau media. Teknologi komunikasi masa lalu. Contohnya ada kentongan, ada surat. Nah, media komunikasi masa lalu
menggunakan teknologi sederhana dan cara berkomunikasi yang dilakukan juga masih sederhana. Adapun teknologi komunikasi masa kini. Media komunikasi masa kini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, media cetak. Contohnya buku, surat kabar, majalah, tabloid, brosur, dan baliho. Adapun media elektronik contohnya seperti TV, radio, telepon, handphone, laptop, dan komputer. Kelebihan dari teknologi komunikasi yaitu mempercepat penyebaran informasi tanpa dibatasi jarak, wilayah, dan waktu. Adapun kekurangannya yaitu masuknya budaya yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa dan ketergantungan terhadap tenaga atau energi listrik. Nah, untuk mencegah penggunaan teknologi komunikasi yang tidak tepat oleh anak-anak, sebaiknya orang tua membimbing dan mengawasi dengan baik. Apalagi pada masa pandemi COVID-19 ini menjadi sebuah PR besar bagi kita semua dalam menggunakan alat komunikasi berupa HP sebagai media belajar anak. Untuk itu, tugas kita dapat mendampingi dan memberi peringatan kepada anak tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dalam menggunakan internet. Oke, untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Tidak ada tugas untuk kalian. Semangat belajar untuk menjalani PTS genap tahun 2020-2021. Semoga Allah memberikan kelancaran dan kemudahan. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.